Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Rizal Ramli. Ya, 9 tahun pemerintahan Jokowi gagal. RR 40% rakyat kita masih miskin ya. Jadi ini fakta yang menjadi rahasia publik ya, rahasia umum dan tidak bisa menutup mata ya, meskipun kita sudah merdeka 78 tahun ya, tetapi ya meskipun usia tua ya, usia yang sudah matang, tapi kok ya gitu ya, tidak ada perbaikan yang harusnya usia matang itu menjadi lebih baik ya. Dan ini disampaikan oleh Rizal Ramli ya, satu-satunya orang kesekian ya, ataupun orang yang sangat lantang menyampaikan terkait kritik ya, kritik yang lantang terhadap pemerintah terkait kinerja ya. Ya, termasuk juga hal yang paling penting, yaitu tentang sumber daya alamnya gitu, sumber daya manusianya, yaitu masih 40% itu miskin. Apalagi kalau kita naikkan standar per kapita berdasarkan World Bank ya, per hari $2 atau sebulan 900, maka jumlah orang kaya miskin itu ya hampir 100% lebih. Ini miris di negara yang kaya tetapi rakyatnya miskin. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dilansir oleh airmall.id. Republik Merdeka, Presiden Joko Widodo, Jokowi dinilai gagal mensejahterakan rakyat selama 9 tahun memimpin Indonesia. Pasalnya hingga saat ini tercatat 40% rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Demikian disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli dalam sebuah jumpa pers virtual bertajuk Rakyat Mendukung Petisi 100, maksulkan Presiden Jokowi segera pada Jumat. Kemudian, tugas negara untuk mensejahterakan rakyat tidak dijalankan oleh Jokowi selama 9 tahun. Faktanya apa? 40% rakyat kita masuk kategori miskin, tegas Rizal Ramli. Menurut Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu, pengurangan kemiskinan selama 9 tahun Jokowi paling lambat dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Nah, ini kacau gitu ya. Jadi buat apa kita itu menunjuk pemerintah ya, pemerintah dibayar melalui pajak dari rakyat, justru tidak ada perbaikan ya, yang ada adalah penurunan kemerosotan, terutama untuk pengentasan kemiskinan. Kebutuhan dasar makin mahal, pendidikan makin mahal, sehingga saya pernah katakan Pak Jokowi ini tampangnya aja merakyat, selfie sama petani puluhan kali, tapi kebijakannya bikin petani di Indonesia makin miskin dengan menghapuskan subsidi pupuk dan terus-menerus mengimpor produk pangan, sesal pria yang akrab disapa RR ini. Menurut RR, kegagalan Jokowi selama 9 tahun mensejahterakan rakyat Indonesia ditengarai akibat orientasi pembangunan yang dilakukan hanya sekedar project oriented. Karena dia, Jokowi, sibuk proyek dan pegawai-pegawainya, stafnya, pejabatnya dapat uang dari proyek. Sehingga pendekatan pembangunan yang meroyek ya. Dan seperti diketahui lebih dari 30% dikorup dalam sistem yang project oriented tersebut ketusnya. Jokowi mukanya aja yang merakyat, tampangnya merakyat, hatinya itu oligarki. Demikian RR. Turut hadir saat jumpa pers aktivis petisi 100 Marwan Batubara, mantan ketua MPR RI Amin Rais, dosen UNJ sekaligus pentolan aktivis FK-SMJ 1998 UPD Badron, aktivis ketenaga kerjaan Mirah Sumirat, Habib Muhsin Al-Atas, dan aktivis FKN Abdullah Heha Mahua. Ya itu ya sobat kalian, terkait dengan kondisi ya di negeri ini yang meskipun sudah 78 tahun merdeka, tetapi kondisinya masih merosot ya, dari hampir dari segala aspek ya, aspek kebebasan berbicara kita dikukung ya. Niatnya setelah reformasi itu ada kebebasan, justru pada saat era Presiden Jokowi ini justru diaktifkan undang-undang yang membungkam gitu ya aktivitas untuk menyampaikan pendapat ya, dengan undang-undang ITE ya, yang dulunya undang-undang ITE pada zaman SBY ini dibuat untuk ya memfilter kejahatan-kejahatan moneter secara online. Kok sekarang justru dipakai untuk ya membungkam para aktivis yang lantang untuk mengkritik pemerintah untuk menjadi lebih baik ya. Kemudian ada undang-undang ujaran kebohongan ya, Undang-Undang pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menjerat para aktivis dengan menyampaikan ya, termasuk Habib Rizik dan para aktivis yang lain ya.
Nah, termasuk juga aspek ekonomi yang paling urgent, yaitu bagaimana tingkat kemiskinan kita itu 40%, ya. Dan kalau kita melihat kembali lagi, ya, standarnya dinaikkan, ya, dengan pendapatan per kapita itu $2 per hari, ya, per bulan itu 900, maka bisa jadi orang yang miskin itu 100 juta lebih, gitu ya. Hampir sepertiganya dari jumlah populasi di Indonesia. Dan ini terus-menerus pasti akan naik, gitu ya. Ya, jadi kita sangat miris dengan negara yang sudah merdeka, kekayaannya melimpah, ya. Disampaikan juga pernah, ya, pengamat menyampaikan 5 komoditas saja itu kalau diatur kelola oleh negara, maka negara sudah bisa menghasilkan puluhan ribuan triliun, ya. Ya, bumi, batu bara, ya, kemudian juga nikel, kemudian juga emas, hasil laut hasil hutan itu kurang lebih 4.500 triliun, melebihi APBN kita yang terus-menerus hanya dibiayai oleh pajak. Nah, sekarang ini ketika sumber daya alam dikelola oleh asing dan asing, ya, apalagi ke depan pemilu itu dilaksanakan, belum ada perubahan yang signifikan, yaitu sistem yang menjadi ekosistem, yang jadi habitat supaya manusia itu bisa hidup sejahtera, maka tidak akan ada perubahan. Karena kalau kita menggantungkan pada sistem saat ini, yaitu kapitalisme, demokrasi sekuler, maka pengelolaan itu meskipun ganti presiden, pengelolaan sumber daya alam itu akan tetap dikelola asing-asing, ya. Kemudian pola APBN kita yang akan terus defisit, ya, terus-menerus kepada menggantungkan pada utang, ya. Kemudian juga politik kita yang tidak dibangun dengan politik Islam, maka semuanya berdasarkan atas pragmatisme, ya, tidak peduli halal dan haram. Pendidikan kita yang saat ini masih sekuler menghasilkan anak didik yang tidak Islami, maka itu juga berpengaruh terhadap mental jiwa anak didik kita, ya. Maka kita harus berefleksi, ya, apa sebenarnya akar permasalahannya? Apakah hanya ganti pemimpin yang diselesaikan setiap pemilu, atau sistem, ya? Karena kalau kita tidak selesai terhadap akar permasalahannya, ya, terus-menerus hanya ngomong ganti pemimpin, hanya ganti sopir, ya, padahal mobilnya butut, ya, maka selamanya tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Maka penting untuk menggelorakan, ya, bagaimana sebenarnya yaitu masalah sistem ini yang harus menjadi lebih baik, perubahan lebih baik dengan sistem Islam. Karena kalau sistem saat ini terus-menerus dikelola dan juga dipelihara, maka tidak akan ada kesejahteraan karena terus-menerus membebek kepada oligarki. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.